Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Tahun 1999, suasana di perbatasan Indonesia, Papua Nugini masih sering tegang. Daerah kecil bernama Sekuau yang menjadi jalur perlintasan orang dan barang. Tidak selalu aman, kadang ada suara tembakan di kejauhan. Kadang ada ledakan dari senjata rakitan. Penduduk sekitar sudah terbiasa waspada, apalagi para aparat yang menjaga wilayah tersebut. Di tengah situasi itu ada sebuah pondok pesantren kecil bernama Darul Hikmah. Pondok ini berdiri sederhana di dekat tepian kampung. Dindingnya masih dari papan, atapnya seng bergelombang. Tapi di dalamnya ada suara lantunan ayat Al-Quran yang tidak pernah putus. Pendirinya adalah seorang ulama dari Banten bernama Kiai Hasim Abdul Karim, yang sudah lama menetap di Papua untuk berdakwah. Kiai Hasim bukan orang sembarangan. Beliau sudah mengajar puluhan santri di kampung itu, dan hubungan mereka sangat erat seperti keluarga. Meski tinggal jauh dari kota, mereka tetap bersemangat mengaji, belajar fikih, dan juga ikut membantu warga sekitar yang membutuhkan pertolongan. Salah satu santri yang paling dekat dengan Kiai Hasim adalah Raffi, pemuda berusia 21 tahun asal Pandeglang, Banten. Raffi dikenal kalem, ramah, dan selalu siap membantu siapapun. Ia sudah 4 tahun di pondok itu, dan setiap kali ada masalah di kampung, warga sering meminta Kiai Hasim dan beberapa santrinya hadir untuk menenangkan keadaan. Malam itu angin dari laut terasa lembab. Langit mendung, pertanda hujan akan turun. Di pondok, para santri baru saja selesai salat isya berjamaah. Mereka duduk melingkar di ruang utama, mendengarkan Kiai Hasim memberikan ceramah tentang pentingnya sabar dalam menghadapi ujian hidup. Setiap cobaan bukan untuk melemahkan, kata Kiai Hasim dengan suara tenang, tapi untuk menguatkan iman. Jangan takut dengan suara senjata, jangan gentar dengan ancaman. Yang harus kita takutkan hanya jika iman kita hilang dari dada. Tiba-tiba dari arah jalan kecil menuju pondok terdengar deru kendaraan yang berhenti mendadak. Beberapa orang berteriak-teriak dengan nada panik. Lalu, boom! Sebuah ledakan keras memecah keheningan malam. Suaranya memantul dari dinding kayu, mengguncang tanah, membuat jendela-jendela bergoyang. Santri-santri sontak berdiri, beberapa lari keluar, sebagian tetap di tempat, gemetar. Debu berterbangan dari genteng yang bergetar. Di luar terlihat asap hitam membumbung dari arah pagar bambu dekat jalan. Beberapa warga berteriak ketakutan, ada yang membawa anak-anaknya menjauh. Raffi yang biasa diam, malam itu justru melangkah maju. Matanya tajam, wajahnya tenang, meski tubuhnya masih bergetar karena suara ledakan yang begitu dekat. Ia menoleh ke arah Kiai Hasim. "Kiai, itu seperti granat meledak," katanya dengan suara tertahan. Kiai Hasim hanya mengangguk pelan. "Tetapi di sini jangan gegabah, kita hadapi dengan doa dan keyakinan." Malam itu belum ada yang tahu bahwa ledakan yang terjadi baru awal dari sebuah kejadian yang akan diingat banyak orang. Sebuah peristiwa yang bukan hanya soal bentrokan di perbatasan, tapi juga tentang seorang santri muda yang selamat dari ledakan granat di depan matanya dan hanya bisa tersenyum tanpa satu gores pun di tubuhnya. Ledakan pertama yang terjadi di dekat pagar pondok membuat semua orang panik. Warga berlari ke arah rumah masing-masing. Beberapa aparat keamanan mendekat sambil mengarahkan senjata. Asap tebal masih keluar dari bekas ledakan dan potongan bambu pagar berterbangan.
Bau mesiu tercium tajam di udara. Raffi berdiri di depan pintu pondok, sementara santri lain menutup jendela. Ia memperhatikan dari jauh beberapa orang tak dikenal. Wajah-wajah keras, sebagian membawa senjata rakitan, mendekat ke arah pondok. Mereka tampak gelisah, matanya liar. Salah seorang berteriak, "Keluar! Siapapun yang sembunyikan orang di pondok ini, keluar sekarang!" Kiai Hasyim tetap duduk tenang dalam pondok. Dengan suara yang datar, beliau memerintahkan, "Tetap di dalam, jangan terpancing. Tidak ada yang keluar kecuali aku dan Raffi." Raffi menelan ludah, jantungnya berdetak cepat, tapi langkahnya mengikuti gurunya keluar. Mereka berdua berdiri di halaman yang berdebu, diterangi cahaya lampu Petromax yang masih menyala di depan pondok. Pria-pria bersenjata itu mendekat, salah satunya membawa sesuatu yang membuat Raffi terkejut. Sebuah granat tangan tua sudah berkarat di beberapa bagian. "Aku kasih peringatan," teriaknya. "Kalau pondok ini sembunyikan anggota pasukan lawan, kami ledakkan tempat ini." Kiai Hasyim memandang mereka tanpa gentar. "Tidak ada yang kami sembunyikan," katanya dengan tenang. "Ini pondok tempat anak-anak belajar agama, bukan tempat perang. Jangan campurkan urusan dunia kalian ke tempat ilmu." Pria itu tidak peduli, ia tampak mabuk amarah atau mungkin ketakutan. Ia mengangkat granat itu tinggi-tinggi. Teman-temannya bersorak kecil, menantikan ancaman itu berubah menjadi kenyataan. Raffi spontan melangkah maju, berdiri di antara gurunya dan pria bersenjata itu. "Kalau mau ledakan," katanya. Suaranya berat tapi tegas. "Ledakan saja di sini, jangan di pondok, jangan di dekat anak-anak." Pria bersenjata itu menatap Raffi lalu tertawa sinis. "Anak muda ini berani, mau mati muda rupanya." Granat itu ditarik pinnya, semua yang melihat menahan napas. Beberapa warga yang sembunyi di balik pohon kelapa di pinggir jalan berteriak histeris. Kiai Hasyim menunduk sedikit, lalu berzikir lirih. Sementara tangan kanannya menggenggam tasbih kayu cendana yang selalu dibawanya. Granat itu dilempar ke arah kaki Raffi. Dalam hitungan detik, bumi bergetar. Suara boom kedua lebih keras dari sebelumnya. Tanah di bawah kaki Raffi terangkat, debu mengepul menutup pandangan. Suara seng pondok berderak, beberapa bahkan terlepas dari pasaknya. Tapi ketika debu perlahan menghilang, semua yang melihat membeku. Raffi masih berdiri di tempatnya, tidak jatuh, tidak pingsan, tidak berdarah. Bajunya hanya sedikit kotor, terkena tanah berterbangan. Kacamata kecil yang biasa ia pakai masih bertengger di hidungnya. Pria-pria bersenjata itu saling pandang. Wajah mereka pucat. Salah satu di antaranya bahkan mundur 2 langkah. Matanya tak percaya. "Tidak mungkin," gumamnya. "Tadi aku lempar granat asli. Granat itu." Kiai Hasyim melangkah maju, berdiri di samping Raffi dan berkata dengan suara pelan namun tegas, "Allah menjaga hamba-hambanya yang ikhlas. Kalian yang membawa kemarahan, kalian yang mengundang kehancuran. Pergilah sebelum kehancuran itu kembali kepada kalian sendiri." Suasana menjadi senyap. Para penyerang itu terlihat ragu. Beberapa bahkan mulai menundukkan senjata. Orang yang tadi melempar granat menatap Raffi seperti melihat sesuatu yang bukan manusia biasa. Ketegangan yang memuncak itu terasa seperti menunggu satu percikan kecil saja untuk merubah jadi perang terbuka. Tapi ternyata malah membuat semua diam, terpaku oleh sesuatu yang tak masuk akal. Setelah debu mereda dan kepulan asap menyurut, udara kampung dipenuhi suara-suara kecil, langkah kaki yang berbisik, napas orang yang masih tercekat, dan deru percakapan yang pelan namun cepat menyebar. Dari gang sempit sampai tepi pantai kecil di belakang kampung, orang-orang berkumpul, bertanya, dan menatap ke arah pondok Darul Hikmah. Di halaman pondok, suasana seperti kampung yang meraba-raba makna.
Anak-anak tadi menangis, kini berdiri saling berpegangan, menatap Raffi dengan mata besar. Beberapa ibu menutup wajahnya dengan kain, ada yang sujud syukur, ada pula yang sambil meneteskan air mata. Sambil menggenggam anaknya, mereka merasa selamat, dan mereka juga takut karena yang mereka saksikan tidak biasa. Subhanallah, alhamdulillah, ucap seorang ibu tua berkali-kali sambil menyentuh lengan Raffi dengan gemetar. Kau seperti terselamatkan oleh sesuatu yang tak tampak. Orang-orang beralih cepat dari rasa takut ke penasaran. Dalam waktu singkat, kisah detik-detik granat meledak dan Raffi tetap berdiri seperti tidak terjadi apa-apa, menyebar ke rumah-rumah tetangga. Seorang pemuda bersepeda sampai dari dusun sebelah hanya untuk melihat sendiri. Seorang pedagang ikan menutup dagangannya dan menyeberang, mata penuh ingin tahu. Tak butuh waktu lama, beberapa orang dari kampung lain pun datang. Di antara kerumunan itu ada beragam reaksi. Sebagian orang berbisik bahwa ini karomah, pertolongan Allah karena kiai dan santri yang rajin beribadah. Ada pula yang menganggap ini keberuntungan dan perlindungan biasa. Namun ada juga yang merasa curiga, bagaimana kalau ini hanya kebetulan? Bagaimana kalau ada alasan lain di balik keajaiban ini? Sementara itu, dari jalan utama terdengar suara kendaraan berat. Sejumlah aparat keamanan berpakaian seragam gelap dan membawa radio. Datang juga dipimpin oleh seorang letnan kecil bernama Letnan Agus. Mereka sudah biasa menangani situasi rawan di perbatasan, dan berita ledakan tidak mungkin diabaikan. Letnan Agus segera mengamankan lokasi. Dengan nada tegas ia meminta kerumunan menjauh agar personel dapat bekerja. Beberapa orang kebingungan, namun rasa hormat terhadap aparat membuat mereka mundur sedikit. Dua prajurit memungut serpihan besi dari potongan kayu yang tercampur tanah. Seorang lainnya memfoto menggunakan kamera sederhana. Bekas lubang di halaman, bekas serpihan atap, serta posisi batu dan potongan yang mungkin berguna sebagai bukti. Kami akan periksa segala sesuatu, kata Letnan Agus kepada kepala kampung Pak Musa. Tolong jangan ada yang hilangkan barang bukti. Juga beri kami keterangan siapa-siapa yang ada di tempat saat kejadian. Kepala kampung yang suram mengangguk. Semua orang di pondok dan yang membantu ada di sini. Kami juga sangat ingin tahu, Pak, tapi tolong jangan cari-cari masalah bagi warga kami. Penyelidikan pun dimulai. Beberapa pria yang tadi hadir dimintai keterangan satu persatu. Siapa yang melihat granat dilempar, dari mana asalnya, apakah ada konflik sebelumnya. Mereka menunjuk ke kelompok yang sempat terlihat mondar-mandir dekat pagar sebelum ledakan. Sementara itu, aparat juga mencari korban di sekitar jalan. Beberapa warga yang berada di dekat pagar memang mengalami luka ringan karena serpihan kayu dan batu. Ada ibu yang merasakan luka robek pada tangan karena terkena pecahan bambu. Mereka segera mendapat pertolongan sederhana di pos kesehatan kampung. Di antara urutan tindakan formal itu, orang-orang tetap membicarakan hal yang tak kasat mata. Bagaimana Raffi bisa selamat? Seorang pemuda bernama Heri yang sejak kecil sering iseng dan skeptis terhadap cerita-cerita mistis, berdiri agak jauh, menyipit, menatap. Mungkin dia memang cepat bergerak, katanya lirih pada kawannya. Atau mungkin granatnya kosong, tapi kata-kata itu dilemparkan oleh bibir yang ragu. Hatinya juga tergerak melihat wajah tenang Raffi di sela kekacauan. Kiai Hasim duduk di serambi pondok, wajahnya pucat namun wajahnya tenang. Beberapa santri duduk di samping, tangan menggenggam tasbih ketika aparat datang. Kiai menyambut mereka dengan sopan. Ia tidak menghalangi penyelidikan, tapi ia juga tak membiarkan suasana menjadi ajang sensasi. Kalau memang Allah memberi kita selamat, itu untuk menguatkan hati kita,
bukan untuk kita pamerkan," katanya pelan di hadapan Letnan Agus dan kepala kampung. Letnan Agus menghargai sikap Kiai. Ia menyampaikan, "Kami perlu bukti dan keterangan untuk catatan. Ini juga berbahaya. Warga di daerah perbatasan jadi target. Kami akan tingkatkan patroli malam ini." Ucapan itu menambah rasa lega sekaligus cemas di kalangan warga. Lega karena ada aparat, cemas karena artinya ada ancaman yang mungkin belum hilang. Di tengah semua itu, beban lain mulai muncul pada Raffi sendiri. Tiba-tiba ia merasakan pandangan orang banyak seperti panas yang menekan. Anak-anak memandangnya seperti pahlawan. Beberapa pemuda menatap kagum. Bahkan ada yang bertanya dengan nada hampir memohon, "Kau bisa datang kalau kami terancam, Raffi." Tuntutan sederhana itu membuat dada Raffi sesak. Ia tidak pernah ingin menjadi alasan orang berperang atau terpancing untuk menyerang pihak lain. Ia hanya ingin mengajar, menenangkan, dan pulang ke pesantren bila waktunya tiba. Malam harinya beberapa orang berkumpul di balai desa untuk berbicara tentang apa yang harus dilakukan. Ada yang ingin mengikatkan Raffi dengan sebuah tempat kehormatan. Ada pula yang mengusulkan untuk mengundang ulama lain supaya memberi penjelasan. Kepala dusun menengahi, "Kita harus jaga agar ini tidak jadi pemicu kesombongan atau pelecehan. Kita urus secara sederhana, periksa, bersihkan, dan lanjutkan kegiatan belajar di pondok." Di sisi lain, sebuah kisah kecil mulai muncul. Dua pemuda dari kampung tetangga yang sempat membawa senjata mundur ketakutan setelah melihat Raffi tak terluka. Mereka kembali ke kampung dengan wajah putih, membawa cerita yang diwarnai malu dan ketakutan. Di warung kopi, cerita itu dibahas sampai larut. Beberapa orang menaruh segenggam beras di tangan Kiai sebagai tanda syukur. Tetapi tidak semua orang melihat kejadian itu sebagai kebaikan mutlak. Seorang tengku pendatang yang kadang datang menawarkan jimat dan ramalan mulai bergerak, menawarkan penafsiran yang terasa mengundang kontroversi. Ia berbisik kepada beberapa warga bahwa Raffi memiliki sesuatu yang istimewa dan bisa dipakai untuk keuntungan. Penafsiran yang langsung ditolak keras oleh Kiai Hasim. Kiai menegaskan di hadapan jamaah, "Jangan jadikan perkara iman ini sebagai dagangan. Apa yang terjadi adalah amanah yang harus membawa kita pada kebaikan, bukan untuk memperdagangkan orang atau menakut-nakuti." Di sudut lain, Raffi duduk termenung. Ia memegang tasbih Kiai sampai malam, memutar butir demi butir dengan jari-jari gemetar. Ia merasa di antara dua dunia, satu dunia yang ingin memuja dan memanfaatkan, dan satu dunia yang ingin ia jalani sederhana, mengajar anak-anak, membantu warga, berzikir. Ia takut kalau nama baik pondok menjadi celah bagi konflik baru. Bab ini ditutup oleh suara gema zikir yang keluar dari pondok. Suara lembut yang menjadi pengingat bagi semua. Dalam kecemasan dan pujian, tetaplah kembali pada doa dan akal sehat. Dan di luar, aparat terus menyelidik. Warga terus bertanya, sementara Raffi mulai menyadari bahwa hidupnya selepas peristiwa itu tidak akan pernah sama lagi. Pagi setelah ledakan, langit masih mendung. Matahari mencoba menembus awan tipis, tetapi udara terasa berat. Bau amis mesiu dan debu masih melekat di sela-sela papan pondok. Warga berkumpul sejak subuh untuk membantu membersihkan puing-puing. Sapu lidi berderet, ember berisi air, dan tangan-tangan kasar mengangkat potongan kayu serta lembaran seng yang terbelah. Raffi berdiri agak jauh memandang tempat yang semalam nyaris runtuh. Tangannya masih gemetar ketika ia merapikan sorban yang koyak. Anak-anak kecil mengerubungi, meminta cerita. "Bang Raffi, gimana rasanya waktu ada ledakan?" tanya seorang bocah dengan mata besar. Raffi tersenyum tipis, menyingkap rasa takutnya.
Kita semua takut tadi, tapi kita baca doa dan Allah lindungi. Itu yang penting. Suaranya lembut, anak-anak mengangguk lalu kembali bermain sambil sesekali menoleh ke pondok. Di pinggir kerumunan, Letnan Agus bersama 2 orang dari pos terdepan masih sibuk mencatat dan mengumpulkan bukti. Mereka menemukan beberapa serpihan logam berkarat dan potongan pin granat yang terpelintir oleh panas ledakan. Salah satu prajurit mengangkat potongan kecil itu dengan sarung tangan, lalu memasukkannya ke kantong plastik untuk dibawa ke kantor patroli di kota terdekat. "Ini asli, bukan sekedar mainan," kata Letnan Agus pelan pada Kiai Hasim. "Kami akan kirim ke Jayapura untuk pemeriksaan. Namun untuk saat ini aman jika kita pastikan tidak ada lagi ancaman segera." Kiai mengangguk terima kasih, tapi jangan sampai penyelidikan membuat warga tambah takut. Kabar soal potongan granat yang diambil aparat menyebar cepat. Ada yang lega karena aparat bekerja, ada yang juga yang merasa cemas. Mereka khawatir akan ada balas dendam dari kelompok yang melempar. Kepala kampung Pak Musa meminta agar warga tenang dan tidak mengambil tindakan sendiri. Kita jaga agar tidak ada yang membalas dendam. Kalau sampai kita semua yang rugi, ujarnya tegas. Sementara itu ada hal-hal lain yang mulai tumbuh. Rasa ingin mengambil keuntungan dari peristiwa itu. Seorang tengku pendatang datang menawarkan jasa ritual pembersihan dan jimat yang katanya bisa membuat orang aman. Ia berjalan dari rumah ke rumah, membawa kain putih dan botol-botol kecil berisi ramuan. Beberapa ibu muda tertarik, beberapa orang tua menggeleng. Kiai Hasim mengamati dengan mata tajam ketika tengku itu berbicara lantang di depan beberapa warga. Malam sebelumnya ketika ketegangan masih tinggi, tengku itu sempat berbisik pada beberapa orang bahwa Raffi harus dibelai supaya berkahnya tidak hilang. Kini usahanya lebih terbuka. Ia meminta imbalan kecil untuk setiap jimat yang dijual. Kiai segera memanggil tengku itu di hadapan warga. Kiai berbicara tegas namun sopan. Perkara keselamatan adalah urusan kita kepada Allah dan kebijakan bersama. Jangan jadikan duka sebagai ladang dagang. Kalau memang kau berniat membantu, bantu gratis. Kalau tidak, pergilah. Tengku itu gugup dan akhirnya pergi. Walau bisik-bisik tentang jimat dan berkah masih terdengar di sudut-sudut pasar. Tekanan lain datang dari arah berlawanan. Tetangga kampung dan beberapa tamu dari desa dekat menaruh harapan pada Raffi. Seorang pedagang beras menawarkan untuk memperbaiki pondok dengan cat baru agar orang tahu kita diberkahi. Seorang tokoh muda memohon agar Raffi mau datang jika mereka berkonflik dengan desa tetangga. Ucapan-ucapan ini terdengar seperti undangan untuk menjadi simbol sesuatu yang membuat dada Raffi makin sempit. Di sore hari, Letnan Agus menemuinya secara pribadi. "Kamu harus hati-hati, Raffi. Ada pihak yang mungkin inginmu jadi ikon atau target. Kami bisa bantu jaga. Kalau perlu, ikut ke markas untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh." Raffi menunduk, ia merasa dilema. "Saya ingin tetap di sini, Pak. Anak-anak butuh belajar. Kalau saya pergi, siapa yang mereka ikuti?" Letnan Agus menghela napas. "Baiklah, kami akan menambah patroli di sekitar pondok untuk sementara. Tetapi kalau ada ancaman lagi, kau harus siap ikut evakuasi." Malamnya suasana pondok tenang namun penuh perbincangan. Kiai duduk bersama Raffi di serambi, menatap jauh ke arah laut kecil yang terlihat dari sela-sela pepohonan. "Nak," kata Kiai lembut, "amanah kadang datang tanpa diminta. Manusia akan memuji, tapi manusia juga akan mencoba memanfaatkannya. Tugasmu bukan untuk jadi hiasan, tapi untuk jadi pelayan. Pelayan yang menjaga lidah
tindakan, dan niatnya. Raffi menunduk, hatinya berat. Ia mengaku takut pada godaan dan bayangan bagaimana hidupnya berubah. Kiai mengusap kepalanya, jaga hati supaya tetap biasa. Kalau pujian datang, ucapkan syukur. Kalau godaan datang, tolak dengan sopan. Kita perbaiki pondok, kita perbanyak pengajian. Kita ajak warga untuk bersama-sama menjaga ketenangan. Ada satu kejadian kecil yang mempertegas beban itu. Seorang ibu dari kampung sebelah datang sambil membawa makanan. Ia menitikkan air mata ketika melihat Raffi. "Nak, kalau kau berkenan, datanglah ke rumah kami. Kami mau minta doa agar suami saya sembuh." Raffi menunduk menerima permintaan itu tanpa pamrih. Ia sadar di balik sorotan mata, harapan-harapan kecil menunggu. Bukan karena kebal badan, tapi karena ketenangan hatinya yang memberi harapan. Di hari-hari berikutnya, pondok mulai dibersihkan dan diperbaiki. Beberapa warga bekerja bergotong royong, memperbaiki atap. Orang yang punya alat las memperkuat rangka, dan pedagang memberikan kayu gratis. Tidak lama kemudian, dinding yang bolong ditambal. Ruang belajar kembali layak. Raffi ikut membantu, bukan sebagai pusat perhatian, tapi ikut menata agar aktivitas belajar tak berhenti. Di sela-sela kerja bakti, Raffi masih sering duduk sendiri mengulang wirid yang Kiai ajarkan. Terkadang ia terjaga di malam hari, membayangkan wajah ibunya di Banten, yang dulu selalu bilang, "Jangan sampai pujian membuatmu lupa cara menjadi manusia." Kata-kata itu seperti angin sejuk yang menenteramkan hatinya. Bab ini ditutup dengan keputusan sederhana. Raffi tidak akan pindah, ia akan tetap mengajar dengan pengamanan ringan dari pos tempat. Kiai bersama warga memastikan tidak ada yang mengambil keuntungan dari peristiwa itu. Mereka memilih jalan sunyi, memperbaiki pondok, memperkuat tali persaudaraan, dan menegakkan aturan, agar kisah ini menjadi pelajaran, bukan peluang untuk memecah belah. Di dalam hati Raffi ada ketenangan baru, bukan karena ia merasa kebal, tetapi karena ia memilih untuk tetap menunduk pada tugasnya, mengabdi pada ilmu dan pada orang-orang yang mempercayainya. Sekou, Papua, tahun 1999. Beberapa bulan kemudian, beberapa minggu berlalu setelah hari ledakan itu, lalu berganti menjadi beberapa bulan. Musim berganti pelan, hujan datang dan pergi. Daun pohon kelapa mengering, lalu hijau kembali. Di kampung kecil Sekou, hidup berangsur normal kembali. Tetapi bekas kejadian masih meninggalkan jejak. Potongan seng yang ditambal, papan yang diganti, dan percakapan warga yang sering kembali pada satu nama, Raffi. Pagi itu Raffi bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyisir rambutnya, menggulung sorban, lalu berjalan ke surau kecil. Angin laut membawa aroma garam dan kayu bakar. Anak-anak sudah berkumpul. Beberapa di antaranya masih takut bila mendengar suara keras. Mereka menatap Raffi dengan campuran kagum dan rindu. "Bang Raffi, ajari kami surat pendek lagi," pinta Lili, seorang anak perempuan yang sempat ketakutan waktu ledakan. Matanya masih besar, tapi sekarang ada keberanian baru di wajahnya. Raffi tersenyum, merendah seperti tiap kali ia mengajar. "Baik, kita ulang Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ya. Baca pelan-pelan biar makin khusyuk." Suaranya lembut saat anak-anak membaca. Suara kecil mereka seperti benang yang mengikat kembali rasa aman di kampung itu. Di kantor patroli, Letnan Agus masih mengecek laporan berkala. Penyelidikan menemukan bahwa granat itu kemungkinan besar dibawa dan dilempar oleh sekelompok kecil yang lewat. Bukan bagian dari operasi besar. Mereka bukan warga kampung. Aparat mengintensifkan patroli sementara,
Tetapi tak ada pengejaran besar-besaran karena pelaku terlacak menghilang ke hutan. Untuk warga, informasi itu cukup. Ancaman datang bukan dari tetangga dan balas dendam harus dihindari. Keputusan untuk tidak membalas dendam membuat suasana kampung kian pulih. Kepala kampung Pak Musa bersama tokoh lain berkali-kali mengingatkan, kita selesaikan dengan musyawarah dan doa. Jangan sampai kehilangan nyawa karena emosi. Ucapan itu diulang di setiap pertemuan warga, di warung kopi dan di pengajian. Perlahan perhatian luar yang sempat ramai mereda. Beberapa orang dari desa tetangga datang untuk melihat. Beberapa membawa bantuan kecil, karung beras, kain, obat-obatan. Mereka tidak datang untuk mencari sensasi, melainkan untuk membantu Raffi dan para santri bersama warga membersihkan sisa-sisa kerusakan, mengecat tembok, menempel atap sampai surau kembali rapi. Kerja bersama itu menumbuhkan rasa persaudaraan baru antar warga. Meski begitu, godaan juga datang dari sisi lain. Ada orang yang ingin memanfaatkan kisah itu untuk keuntungan, menjual jimat, menawarkan ritual atau ajakan berbicara di hadapan orang banyak. Orang dengan imbalan. Sekali lagi Kiai Hasyim turun tangan cepat. Di pengajian minggu itu Kiai berbicara tegas. Kita bersyukur tapi jangan jual iman. Perlindungan itu amanah, bukan komoditas. Kata-kata Kiai mendapatkan tepuk tangan dari banyak orang. Negeri kecil itu memilih malu terhadap praktik yang merendahkan nilai agama. Beban pada Raffi tidak hilang begitu saja. Ia sering duduk malam hari di tepi pantai kecil, menatap cahaya jauh dari lampu kapal. Kadang ia menangkap surat-surat dari keluarga di Pandeglang yang datang lewat kapal pos. Surat ibu yang singkat. Anak, ibu dengar kabarmu. Jaga diri, kami doakan. Raffi selalu membaca surat itu berkali-kali, merasakan rindu yang halus dan doa yang tak pernah putus dari kampung halaman. Suatu hari kepala kampung datang membawa rombongan tamu kecil dari kantor kabupaten, bukan pejabat besar, hanya petugas kesehatan dan perwakilan kesejahteraan sosial. Mereka ingin melihat kondisi kampung dan memberi sedikit bantuan untuk perbaikan surau. Mereka juga ingin mengajak diskusi kecil soal program pendidikan dan keamanan. Letnan Agus ikut hadir memberi laporan singkat soal situasi. Semua pembicaraan berjalan sederhana tanpa sorotan media yang berlebihan. Itu yang diinginkan warga. Di sisi lain, anak-anak kampung mulai menunjukkan perubahan nyata. Sekolah minggu makin ramai. Anak-anak dulu sering main-main di lapangan, kini ikut mengaji. Ibu-ibu membentuk kelompok arisan kecil yang juga berfungsi sebagai pos keamanan dan saling bantu. Hubungan antar warga semakin erat, seperti tali yang direkatkan kembali setelah hampir putus. Raffi sendiri mengambil keputusan sederhana. Ia tetap tinggal untuk mengajar setahun lagi. Alasan utamanya bukan kesombongan atau ingin dipuji, tetapi karena anak-anak dan warga butuh guru yang konsisten. Ia sadar kalau pergi sekarang akan membuat suasana rapuh kembali. Di hadapan Kiai Hasyim, ia mengutarakan niatnya. Kiai, saya ingin tetap di sini, setidaknya sampai surau dan hati masyarakat pulih benar, kata Raffi. Kiai tersenyum, menepuk pipi muridnya. Baik nak, tetap rendah hati. Ingatlah selalu apa yang Allah titipkan kepada kita adalah amanah. Jangan biarkan orang mengambilnya pakai alasan lain. Waktu terus berjalan. Di sebuah malam sekitar 6 bulan setelah kejadian, kampung mengadakan pengajian akbar sederhana untuk memperingati
selamatan bersama. Orang-orang dari kampung tetangga datang membawa makanan, anak-anak menampilkan hafalan, dan Kiai Hasyim memberi tausiah singkat tentang sabar dan syukur. Raffi duduk di barisan depan memegang tasbih, menatap wajah-wajah yang kini tersenyum lega. Seiring bertambahnya tahun, kisah granat itu menjadi salah satu cerita yang diceritakan turun-temurun. Bukan untuk mengagungkan Raffi, tapi untuk mengingatkan satu pelajaran penting. Doa, ketenangan, dan kebersamaan sering lebih kuat daripada amarah dan senjata. Di setiap penceritaan, orang tua menekankan satu hal kepada anak-anak. Jangan biarkan harga diri membuatmu melukai orang lain. Kalau ada masalah, duduklah dan bicarakan. Akhir cerita ini tidak ditutup dengan pesta atau hadiah besar. Penutupnya sederhana, sebuah pagi ketika Raffi berdiri di depan surau, melihat anak-anak datang satu persatu untuk mengaji. Mendengar suara bacaan mereka seperti musik yang menenangkan. Seorang ibu menempelkan secangkir kopi panas pada tangannya dan berkata, "Terima kasih sudah bertahan, Bang." Raffi hanya mengangguk tersenyum lirih dan menjawab, "Ini tugas saya. Semoga kita semua selalu diberi ketenangan." Di matanya yang paling penting bukan namanya menjadi terkenal, melainkan bagaimana kisah itu membuat warga belajar satu hal kecil namun besar. Menjaga iman lebih dulu, menjaga sesama lebih dulu, dan memilih dialog daripada balas dendam. Dan ketika angin laut membawa wangi garam ke surau, Raffi membatin. Ia tidak ingin dikenal karena kebal, melainkan karena ia memilih untuk tetap menjadi pelayan kecil di antara banyak orang yang berjuang mempertahankan kedamaian.